Bagaimana jika doa yang Anda panjatkan dengan penuh keikhlasan di tempat paling suci di dunia dijawab dengan mukjizat luar biasa? Inilah kisah Azam, seorang pemuda buta yang menjalani hidupnya dalam gelap, hingga sebuah perjalanan spiritual ke tanah suci mengubah segalanya. Dengan air mata dan doa di depan Ka'bah, Azam menyaksikan kebesaran Tuhan saat penglihatannya kembali secara ajaib. Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang keteguhan iman, harapan, dan kuasa doa yang tak pernah sia-sia. Apa yang sebenarnya terjadi pada Azam? Saksikan hingga akhir untuk merasakan keajaiban yang akan menyentuh hati Anda. Mari bersama kita bersyalawat untuk Nabi Muhammad dan tuliskan syalawat Anda di kolom komentar sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Semoga kisah ini menguatkan iman Anda dan membawa keberkahan dalam hidup kita semua. Amin. Lanjut, mari kita simak kisahnya. Hidup Azam berubah drastis pada usia 6 tahun ketika ia divonis kehilangan penglihatannya akibat penyakit yang menyerang retina matanya. Sang ibu menangis tanpa henti, merasa seolah-olah dunia mereka runtuh. Ayah Azam, seorang petani sederhana, hanya bisa memeluk anaknya sambil menahan air mata. "Nak, meski gelap matamu, biarkan hatimu tetap terang," ujar sang ayah dengan suara bergetar. Kalimat itu terus terngiang di kepala Azam, menjadi penopang hidupnya di tengah kegelapan. Meski buta, Azam tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu. Dengan bantuan ibunya, ia belajar mengenal dunia melalui suara, sentuhan, dan bau. Setiap pagi, Azam mendengarkan suara burung di sawah yang dekat dengan rumahnya, mencoba membayangkan seperti apa bentuknya. Ketika teman-temannya berlarian bermain bola, Azam hanya bisa duduk di pinggir lapangan dengan senyum kecil, mendengarkan gemuruh tawa mereka. Namun, di dalam hatinya, ia memendam kerinduan untuk melihat dunia seperti dulu, walau hanya sebentar. Di balik keterbatasannya, Azam memiliki tekad yang kuat untuk tidak menjadi beban keluarga. Ia belajar membaca Al-Quran Braille dengan cepat dan sering diundang menjadi qari di masjid desa. Suaranya yang merdu membuat banyak orang tersentuh. Bahkan tak jarang ada yang menitikan air mata. Meskipun begitu, ada saat-saat di mana Azam merasa hancur. Ketika malam tiba, ia sering menangis dalam diam, bertanya-tanya mengapa Tuhan mengujinya dengan cara ini. Namun, setiap kali rasa itu muncul, ia selalu ingat pesan ayahnya, "Hati yang terang akan menuntunmu melewati segala kegelapan." Seiring waktu, Azam menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Ia mengisi harinya dengan beribadah dan membantu warga desa sebisa mungkin. Ketika tetangganya kesulitan, Azam dengan senang hati membantu menganyam tikar atau membersihkan halaman, meskipun seringkali keringatnya bercampur dengan debu yang tidak ia lihat. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berbuat baik, katanya pada suatu hari kepada seorang anak kecil yang kagum pada kegigihannya. Impian terbesar Azam adalah pergi ke tanah suci untuk menunaikan umrah. Ia sering mendengar cerita dari tetangganya yang pernah ke sana, membayangkan suasana Masjidil Haram dan Ka'bah yang megah. Namun, untuk seorang pemuda miskin sepertinya, itu hanya angan-angan. "Mungkin aku bisa pergi ke sana di surga nanti," katanya dengan senyum pasrah ketika ibunya bertanya tentang keinginannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia terus berdoa agar suatu hari Tuhan mengizinkannya menyentuh dinding Ka'bah. Hingga suatu hari, impian Azam yang tampak mustahil mulai mendapatkan secercah harapan. Kabar tentang keinginan Azam untuk pergi ke tanah suci terdengar oleh seluruh desa. Para tetangga, yang terinspirasi oleh kebaikan dan keteguhannya, mulai menggalang dana untuk membiayai perjalanan Azam. "Azam sudah banyak membantu kita dengan keterbatasannya. Sudah waktunya kita membantu dia," ujar Pak Hamid, seorang tokoh desa, di tengah pertemuan warga. Suasana penuh semangat menyelimuti desa, dengan semua orang menyumbang apa yang mereka bisa, dari uang hingga perhiasan kecil. Saat dana yang terkumpul akhirnya cukup untuk memberangkatkannya, Azam tak kuasa menahan tangis. Ia memeluk ibunya erat-erat, sementara air matanya bercucuran tanpa henti. "Ini bukan karena aku, Bu. Ini semua karena kebaikan hati orang-orang," ujarnya dengan suara parau. Malam sebelum keberangkatannya, Azam tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, mendongak ke langit gelap yang tidak bisa ia lihat, berbicara kepada Tuhan. "Jika Engkau mengizinkan, tunjukkan padaku keajaiban MU. Tapi jika tidak, izinkan aku bersyukur atas semua ini."
Hari keberangkatan tiba. Azam berpamitan kepada seluruh warga desa yang mengantarkannya dengan doa dan harapan. Di dalam hatinya, Azam membawa satu keyakinan, bahwa Tuhan selalu memiliki rencana indah, meskipun ia belum tahu apa yang menantinya di depan. Di akhir bab ini, Azam melangkah ke dalam bus dengan hati berdebar, memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bus yang membawa Azam menuju bandara dipenuhi suasana haru. Azam duduk di dekat jendela, meski ia tak bisa melihat pemandangan di luar. Di sisinya, Pak Hamid, tokoh desa yang memimpin penggalangan dana, tak henti-hentinya mendoakan Azam. "Nak, perjalanan ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk semua harapan dan doa kami yang ada di belakangmu," ujar Pak Hamid sambil menepuk bahu Azam. Kata-kata itu membuat hati Azam semakin berat. Ia tak henti-hentinya mengucap syukur dalam hati, merasa tak pantas atas kebaikan semua orang. Saat tiba di bandara, Azam merasakan pengalaman yang benar-benar baru. Suara deru pesawat yang memekakan telinga, langkah orang-orang yang terburu-buru, dan pengumuman dari pengeras suara membangkitkan kegugupan sekaligus rasa penasaran di hatinya. Ia bergantung penuh pada Mutawif, yang dengan sabar membimbingnya melewati prosedur yang rumit. "Jangan khawatir, Azam. Perjalanan ini akan membawa berkah besar untukmu," ujar Mutawif itu dengan lembut. Azam hanya bisa mengangguk, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar tak karuan. Ketika pesawat mulai lepas landas, Azam merasakan perasaan aneh. Tubuhnya seperti terangkat, dan ia membayangkan dirinya mendekati langit. Dalam diam, ia kembali berdoa, kali ini dengan nada yang lebih mendalam. "Ya Allah, aku hanya seorang hamba yang hina. Jika Engkau memberiku kesempatan ini, bimbinglah aku untuk menjadi lebih dekat kepada MU," bisiknya lirih. Tangannya menggenggam erat sabuk pengaman, tetapi di dalam hatinya, ia perlahan mulai merasa tenang. Perjalanan panjang menuju Tanah Suci penuh dengan keheningan batin Azam. Ketika pesawat mendarat di Jeddah, ia mencium udara yang terasa berbeda, seperti ada aroma damai yang menyelinap ke dalam hatinya. Mutawif membimbing Azam keluar dari pesawat, dan ia mendengar orang-orang membaca doa saat pertama kali menjejakkan kaki di tanah Arab. "Azam, kamu sekarang sudah berada di tempat yang selama ini kamu impikan," ujar Mutawif dengan suara bergetar. Azam mengangguk, dan air matanya mengalir tanpa ia sadari. Perjalanan menuju Makkah dari bandara terasa panjang, tetapi setiap langkah terasa penuh makna bagi Azam. Ia merasakan setiap tikungan dan jalan berliku seolah-olah Tuhan sedang mengujinya untuk sabar. Di dalam bus yang membawa jamaah, Azam mendengarkan lantunan talbiyah yang diucapkan serempak. Suara itu membuat hatinya bergetar. "Labbaik Allahumma labbaik." Semua suara itu menyatu dalam harmoni yang membuat Azam merasa seolah-olah ia benar-benar sedang mendekat kepada Sang Pencipta. Saat bus memasuki Makkah, Mutawif memberitahu bahwa mereka hampir sampai di Masjidil Haram. "Sebentar lagi, Nak, Ka'bah sudah dekat," bisiknya pelan di telinga Azam. Perasaan Azam bercampur aduk. Ia ingin menangis, ingin tertawa, ingin bersujud. Tetapi semua itu hanya bisa ia tahan di dalam dada. Ketika bus berhenti, Azam dipandu keluar, dan ia merasakan suasana yang begitu hidup. Orang-orang berbicara dalam berbagai bahasa, ada yang menangis, ada yang bersorak bahagia. Langkah demi langkah membawa Azam mendekat ke Masjidil Haram. Ketika ia mulai merasakan dinginnya lantai marmer di bawah kakinya, ia tahu bahwa ia sudah berada di tempat yang selama ini ia impikan. Mutawif menuntunnya dengan perlahan, memberitahu setiap detail yang mereka lewati. "Azam, ini saatnya," ujar Mutawif ketika mereka sampai di pelataran Ka'bah. Dengan hati-hati, tangan Azam dipandu menyentuh dinding Ka'bah. Saat itu, tubuhnya bergetar hebat, dan air matanya tumpah tak terbendung. Ia merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat, seolah-olah seluruh hidupnya dipenuhi cahaya meskipun ia masih berada dalam kegelapan. Azam mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan penuh penghayatan. "Ya Allah, aku hamba MU yang kecil, yang hina. Terima kasih Engkau telah membawaku ke rumah MU. Jika Engkau menghendaki, izinkan aku merasakan keindahan dunia ciptaan MU. Tetapi jika tidak, cukupkan aku dengan iman yang Engkau tanamkan dalam hatiku." Doanya mengalir deras seperti sungai, dan di sekelilingnya, jamaah yang mendengar ikut terharu, menyaksikan pemuda buta yang begitu tulus dalam berdoa. Di tengah malam yang penuh keheningan, Azam tak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Di hadapan Ka'bah,
Azam terdiam sejenak. Hatinya bergetar hebat, tak mampu berkata-kata. Jemarinya masih menempel di dinding hitam yang dingin, tetapi hangatnya perasaan yang melingkupinya seperti menyentuh jiwanya. Dengan suara lirih, ia mulai memanjatkan doa yang ia simpan dalam hati selama bertahun-tahun. Ya Allah, aku hanya seorang hamba yang buta, yang hidup dalam kegelapan. Jika Engkau menghendaki, izinkan aku melihat keindahan ciptaan MU, walau hanya sekali. Tapi jika ini adalah takdirku, jadikan hatiku terang dengan cahaya iman MU. Udara di sekitar Azam terasa berubah. Ia merasakan angin lembut yang seolah berhembus langsung dari langit. Tangannya yang masih menyentuh dinding Ka'bah tiba-tiba terasa hangat, seperti ada sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya. Azam merasakan getaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, seperti seluruh tubuhnya diisi dengan energi yang tidak ia pahami. Namun, ia tetap khusyuk, terus berdoa, membiarkan air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Tiba-tiba, ada sensasi aneh di matanya. Sesuatu yang hangat mengalir pelan, seperti sentuhan lembut yang membersihkan kegelapan yang selama ini melingkupinya. Azam terkejut, tetapi ia tidak berani membuka matanya. Ia terus berdoa, takut jika apa yang ia rasakan hanyalah ilusi. Di sekitarnya, orang-orang mulai memperhatikan. Suasana menjadi hening, seolah-olah seluruh dunia ikut menyaksikan momen itu. Azam, ada apa? Tanya Mutawif dengan nada bingung, tetapi Azam hanya menggeleng, mencoba menahan luapan emosinya. Setelah beberapa saat, Azam perlahan membuka matanya. Awalnya, hanya ada cahaya putih yang menyilaukan, tetapi perlahan-lahan, bayangan mulai muncul. Ia melihat sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan, Ka'bah yang megah berdiri di depannya. Azam terperangah, tubuhnya gemetar hebat, dan ia jatuh berlutut. Ya Allah, aku bisa melihat, serunya. Suaranya parau dan dipenuhi tangis kebahagiaan. Jamaah di sekitar Azam yang mendengar seruannya berhenti berdoa dan menoleh. Mereka melihat pemuda yang sebelumnya dipandu karena buta, kini menatap Ka'bah dengan air mata mengalir deras. Beberapa orang mendekat, memastikan apa yang mereka saksikan. Subhanallah, ini keajaiban, teriak salah satu jamaah, dan tiba-tiba suasana di sekitar Ka'bah dipenuhi dengan takbir dan pujian kepada Allah. Mutawif yang mendampingi Azam pun tak mampu menahan tangis. Ia memeluk Azam erat-erat. Azam, ini mukjizat Allah untukmu, bisiknya pelan. Azam hanya bisa menangis. Ia tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan rasa syukurnya. Seluruh hidupnya selama ini berada dalam kegelapan, dan kini, untuk pertama kalinya, ia bisa melihat dunia. Ia menatap Ka'bah dengan mata yang masih basah oleh air mata, menyerap setiap detail, dinding hitamnya, kaligrafi emasnya, dan orang-orang yang mengelilinginya dalam tawaf. Ya Allah, aku tidak pernah membayangkan keindahan seperti ini, ujarnya dengan suara bergetar. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang berada di sana. Jamaah yang menyaksikan keajaiban ini mengangkat tangan mereka, memanjatkan doa-doa penuh harapan. Azam, yang kini bisa melihat, kembali mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, aku tidak akan pernah melupakan karunia ini. Terima kasih karena telah menunjukkan kebesaran MU kepadaku. Suaranya gemetar, tetapi penuh keyakinan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Saat fajar mulai menyingsing, Azam masih duduk di pelataran Masjidil Haram, menatap langit yang perlahan berubah warna. Ia mengingat semua doa, semua air mata, dan semua penantian panjang yang akhirnya terjawab. Azam sadar bahwa penglihatannya yang kembali bukan sekadar mukjizat, tetapi juga amanah. Ia berjanji di dalam hati, bahwa setiap langkah hidupnya setelah ini akan ia gunakan untuk membawa cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Cahaya yang ia temukan di Tanah Suci, di bawah naungan kebesaran Tuhan. Pagi pertama setelah keajaiban itu, Azam masih belum sepenuhnya percaya bahwa ia bisa melihat. Segala sesuatu yang ia lihat terasa seperti mimpi. Cahaya matahari yang memancar di atas Masjidil Haram, burung-burung yang terbang mengitari menara, dan wajah-wajah jamaah dari berbagai belahan dunia. Semuanya terlihat begitu nyata namun juga tak terjangkau oleh logikanya. Ia memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya kembali, memastikan bahwa ini bukan ilusi. Ya Allah, ini benar-benar terjadi, gumamnya dengan suara lirih. Di sekitar Ka'bah, jamaah yang mengetahui kisah Azam terus berdatangan untuk menemuinya.
Mereka ingin mendengar langsung bagaimana seorang pemuda buta tiba-tiba mendapatkan penglihatannya kembali setelah berdoa di depan rumah Tuhan. Azam, yang masih dipenuhi rasa haru, mencoba menceritakan pengalamannya. Saya tidak meminta penglihatan ini dengan memaksa. Saya hanya berserah, dan Allah memberikan ini sebagai jawaban. Ini adalah bukti bahwa keajaiban masih ada bagi mereka yang percaya, katanya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Beberapa jamaah tak kuasa menahan air mata ketika mendengar kisahnya. Di antara mereka ada yang berlutut dan berdoa dengan lebih khusyuk, berharap mendapat kekuatan dan keajaiban serupa dalam hidup mereka. Seorang pria tua dari Afrika menghampiri Azam dan memeluknya erat. "Kamu adalah bukti kebesaran Tuhan. Nak, kisahmu akan saya ceritakan kepada keluarga saya," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Azam hanya bisa tersenyum sambil menundukkan kepala. Merasa semua ini adalah anugerah yang begitu besar untuk dirinya yang hina. Saat hari mulai siang, Azam melanjutkan ibadahnya dengan panduan mutawif yang kini lebih sering tersenyum melihatnya. "Azam, kamu harus bersyukur bukan hanya karena bisa melihat, tetapi karena kamu menjadi inspirasi bagi banyak orang," kata mutawif itu sambil menepuk pundaknya. Azam mengangguk dengan penuh kesadaran. Ia mulai memahami bahwa keajaiban yang ia alami bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada semua orang. Keajaiban ini membawa perhatian luas. Beberapa jamaah mulai menyebarkan kisah Azam melalui media sosial, dan cerita itu segera menyebar ke berbagai penjuru. Banyak orang dari rombongan lain datang untuk melihat Azam secara langsung, berharap dapat merasakan keberkahan dari kehadirannya. Meski merasa canggung, Azam tetap menerima mereka dengan rendah hati, menyadari bahwa setiap langkahnya kini memiliki makna yang lebih besar. "Saya tidak istimewa. Saya hanya seorang hamba yang berdoa. Semua ini adalah kuasa Allah," katanya berkali-kali kepada mereka. Pada suatu malam, seorang ibu yang membawa anaknya mendekati Azam. Anak itu mengalami kelumpuhan sejak kecil dan tak mampu berjalan. Dengan suara penuh harap, sang ibu meminta Azam untuk mendoakan anaknya. "Tolong, Nak, kamu sudah mengalami mukjizat. Berdoalah untuk anak saya," pinta sang ibu sambil menangis. Azam tertegun, merasa berat dengan harapan besar yang ditaruh di pundaknya. Namun, ia tetap memegang tangan anak itu dan berdoa dengan sepenuh hati. "Ya Allah, Engkau Maha Berkuasa. Jika ini adalah kehendak MU, berikanlah kekuatan kepada anak ini," ucapnya dengan suara bergetar. Meski tidak ada keajaiban instan yang terjadi malam itu, sang ibu tetap memeluk Azam dan mengucapkan terima kasih. "Doamu adalah kekuatan bagi kami. Kami akan terus berdoa kepada Allah," ujarnya dengan senyum tulus. Momen itu mengingatkan Azam bahwa keajaiban bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang keyakinan dan harapan yang hidup di dalam hati. Ia merasa semakin yakin bahwa tugasnya adalah menyebarkan pesan ini ke lebih banyak orang. Azam menyadari bahwa mukjizat yang ia alami adalah awal dari sebuah perjalanan yang lebih besar. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan baru, menjadi cahaya bagi orang lain yang masih terjebak dalam kegelapan, baik secara fisik maupun batin. Malam itu, di bawah langit tanah suci yang dipenuhi bintang, Azam kembali berdoa, "Ya Allah, bimbing aku untuk menjaga karunia ini. Jadikan aku alat MU untuk menyebarkan cahaya MU ke seluruh dunia." Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tetapi ia siap melangkah dengan iman yang lebih kokoh dari sebelumnya. Kepulangan Azam ke desanya disambut dengan gegap gempita. Warga desa berkumpul di depan rumah Azam, membawa bunga dan hidangan sebagai bentuk syukur atas perjalanan sucinya. Ketika Azam turun dari mobil, semua mata tertuju padanya. Mereka terkejut sekaligus haru ketika melihat Azam tidak lagi dipandu, melainkan berjalan dengan percaya diri. Mata Azam kini memancarkan cahaya kehidupan yang selama ini tersembunyi. Ibunya langsung memeluknya erat-erat, tangis bahagia bercampur rasa takjub. "Nak, ini benar-benar engkau? Bagaimana semua ini bisa terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Azam memegang tangan ibunya dan membimbingnya masuk rumah, diikuti kerumunan warga yang ingin mendengar kisahnya. Di ruang tamu yang sederhana, Azam mulai menceritakan perjalanannya di Tanah Suci, termasuk mukjizat yang ia alami di depan Ka'bah. Setiap kata yang ia ucapkan diiringi dengan isak tangis para pendengar. "Ini semua adalah kebesaran Allah. Saya hanyalah seorang hamba yang tak berdaya. Mukjizat ini bukan karena kehebatan saya,
melainkan karena kasih sayangnya, ujar Azam dengan suara lirih. Sejak hari itu, rumah Azam tidak pernah sepi dari tamu. Orang-orang dari desa lain bahkan datang untuk mendengar langsung kisahnya. Beberapa membawa anak-anak mereka yang sakit, berharap doa dari Azam bisa membawa kesembuhan. Meski merasa berat dengan harapan besar yang ditaruh padanya, Azam tetap menerima mereka dengan hati terbuka. Ia selalu mengingatkan mereka bahwa doa yang tulus adalah kunci utama, bukan dirinya. Saya hanyalah perantara. Semua ini adalah kuasa Allah, katanya dengan rendah hati. Azam juga mulai aktif memberikan ceramah di masjid desa. Setiap Jumat malam, ia bercerita tentang pengalaman spiritualnya dan mengajak warga untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ceramahnya bukan hanya tentang mukjizat, tetapi juga tentang pentingnya bersyukur dan bersabar dalam menghadapi ujian. Warga yang mendengarkan seringkali meneteskan air mata, merasa dikuatkan oleh kata-katanya. Hidup ini seperti malam yang gelap, tapi selama kita percaya, selalu ada cahaya yang akan membimbing kita, ujarnya dalam salah satu ceramahnya. Suatu hari, Azam mengajak warga desa untuk bersama-sama membersihkan masjid dan memperbaiki fasilitas yang sudah usang. Kita harus membalas karunia Tuhan dengan berbuat baik. Mari kita jadikan desa ini lebih terang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati, ajaknya. Warga dengan sukarela ikut serta. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antar warga, tetapi juga menghidupkan semangat gotong royong yang sempat memudar. Azam menjadi simbol persatuan dan inspirasi bagi mereka. Di tengah kesibukannya, Azam tetap tidak melupakan janjinya kepada Tuhan. Setiap malam, ia duduk sendirian di teras rumahnya, menatap langit penuh bintang, merenungkan perjalanan hidupnya. Ia berdoa dengan suara lembut, memohon kekuatan untuk terus membawa kebaikan bagi orang lain. Ya Allah, jika Engkau memberikan karunia ini untuk tujuan besar, bimbing aku agar tetap rendah hati. Jangan biarkan aku terlena oleh dunia, tetapi jadikan aku alat MU untuk menyebarkan kebaikan. Kisah Azam menyebar jauh keluar desanya. Seorang jurnalis mendengar ceritanya dan datang untuk mewawancarai Azam. Setelah artikel tentang dirinya diterbitkan, banyak orang dari kota bahkan luar negeri yang ingin bertemu dengannya. Meski merasa canggung, Azam selalu menerima mereka dengan senyum tulus, menjadikan setiap pertemuan sebagai kesempatan untuk berbagi pesan spiritual. Keajaiban bukan hanya tentang hal-hal besar seperti ini. Keajaiban ada di setiap napas yang kita ambil, di setiap pagi yang kita lihat. Kita hanya perlu bersyukur untuk menyadarinya, ujarnya kepada seorang tamu. Kini, hidup Azam telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi pemuda yang terjebak dalam kegelapan, tetapi seorang pembawa cahaya bagi banyak orang. Namun, di dalam hatinya, ia tetap merasa sebagai Azam yang dulu. Seorang anak desa yang sederhana, yang hanya ingin melihat dunia meski untuk sekali saja. Terima kasih, ya Allah. Bisiknya setiap kali ia menatap matahari terbit, mengingatkan dirinya bahwa cahaya yang sesungguhnya ada di dalam hati yang dipenuhi iman dan syukur.